Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila, perwakilan dari Snai Rumach Company. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal produk yang berupa jamur tiram yang kami sebut dengan dejamur. Dejamur hadir di adanya permasalahan dan potensi peluang bisnis. Diharapkan kehadiran dejamur dapat mengatasi permasalahan dan menjadikannya sebuah potensi peluang bisnis. Dejamur hadir untuk mengatasi permasalahan dengan memunculkannya sebagai potensi bisnis. Nah, dejamur memilih menggunakan media tanam. Kami memilih tebu bukan karena tanpa alasan, di mana tebu ternyata memiliki kandungan organik dan senyawa kimia yang mampu menunjang produksi budidaya jamur dengan lebih efektif serta menghasilkan mutu yang lebih baik dibandingkan media tanam lain. Nah, tebu sendiri merupakan bahan dasar gula di mana permintaan gula pasir di Indonesia sangat tinggi, sehingga kami melihat bahwa limbah tebu ini ketersediaannya sangat melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, dejamur hadir memanfaatkan limbah tebu sebagai media tanam. Kemudian kami memilih komoditas jamur disebabkan komoditas jamur baru-baru ini memiliki permintaan pasar yang tinggi di Indonesia. Namun produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kebutuhan permintaan produk jamur meningkat disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, di mana jamur merupakan sumber makanan bergizi dengan harga yang relatif ekonomis. Sehingga kehadiran dejamur di masa depan diharapkan dapat kontribusi mendorong perekonomian Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit profil dari Snai Rumach Company. Snai Rumach Company merupakan perusahaan budidaya jamur tiram dengan inovasi pada media tanam dengan menggunakan limbah organik yaitu ampas tebu. Nah, visi kami adalah menjadi industri jamur tiram yang bersinergi dengan masyarakat dengan usaha sebagai petani jamur melalui model usaha dari hulu ke hilir. Adapun misi kami yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar baik sebagai karyawan tetap maupun pekerjaan tambahan. Kemudian meningkatkan taraf hidup petani dengan menghasilkan bibit jamur berkualitas baik. Selanjutnya membangun pusat pelatihan dan pendampingan bagi petani jamur maupun masyarakat umum khususnya wilayah Demak. Kemudian membentuk plasma tani dan asosiasi petani jamur sehingga mampu mengoptimalkan produk yang dihasilkan baik dari segi harga maupun ketersediaan hasil produksi. Dan memperkenalkan jamur tiram secara luas kepada masyarakat melalui pendekatan produk-produk olahan. Nah, niat mulia dari produksi dejamur adalah mendorong generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dengan menghasilkan pangan yang bergizi melalui inovasi dalam pengolahan limbah organik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis dejamur. Selanjutnya produk kami yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa produk dari usaha ini adalah jamur tiram dengan kualitas yang tinggi namun harganya terjangkau. Nah, harga terjangkau ini diperoleh melalui inovasi kami dengan menggunakan media tanam berupa limbah organik ampas tebu. Jadi harapannya untuk kebutuhan jamur tiram, maka jamurin aja. Selanjutnya adalah market size. Nah, kita dapat melihat pasar jamur tiram dari data permintaan jamur tiram di Indonesia adalah 47.753 ton, sedangkan produksinya hanya mencapai 20 ton, di mana terdapat selisih yang sangat besar antara produksi dan permintaan pasar, sehingga hal ini menyebabkan adanya peluang untuk terjun pada bisnis ini. Nah, permintaan jamur di Jawa Tengah sendiri mencapai 971 ton. Cukup besar bukan? Namun produksi budidayanya belum mampu mencukupi kebutuhan tersebut.
Nah, selanjutnya untuk wilayah pemasaran, sementara kami memasarkan produk kami hanya di wilayah Demak dan sekitarnya. Untuk segmentasinya, kami menyasar ibu rumah tangga, restoran, swalayan, UKM, makanan olahan jamur. Untuk market strategi, pertama kami akan melakukan penguatan branding. Penguatan branding dilakukan dengan grand promosi di media sosial. Selanjutnya, strategi kami adalah memberikan harga yang ekonomis dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, kami akan melakukan distribusi pembelian yang efektif. Nah, untuk market adoption, kami menerapkan partnership bahan, yaitu dari input produksinya kami bekerja sama dengan pabrik gula setempat, pedagang kaki lima es tebu maupun petani tebu untuk mendapatkan bahan baku yang relatif stabil. Nah, kompetitor kami adalah industri jamur dengan perbedaan media tanam, kualitas, dan harga. Selanjutnya, advantage dari produk di jamur adalah 1. Tidak membutuhkan perawatan yang intensif saat musim hujan. Kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Produktivitas yang unggul akan menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya, proses distribusi dan pembelian yang tidak sulit memudahkan konsumen. Selanjutnya, harga yang terjangkau sangat cocok di kantong masyarakat. Dan kemudian, produktivitas gula di Indonesia yang tinggi menyebabkan tingginya pasokan bahan baku. Dan yang terakhir adalah kandungan nutrisi pada jamur dapat menggantikan nutrisi pada daging. Nah, tim kami yaitu untuk tim dalam pengolahan usaha ini, adapun dari koordinator produksi yaitu Riza Krisnadi, di mana Riza bertanggung jawab pada operasional produksi di jamur. Sedangkan kemudian ada Laila sebagai koordinator pengembangan usaha. Kemudian ada Bella sebagai koordinator pemasaran dan Naufal sebagai koordinator keuangan. Selanjutnya adalah keuangan di jamur, di mana total biaya produksi kami yaitu sebesar 203.580.000 rupiah. Nah, total biaya produksi adalah biaya total dari biaya tetap yang disertai penyusutan per bulan, biaya variabel, dan biaya lain-lain. Untuk pendapatan, dengan asumsi harga per produk 10.000, di mana produksi dalam setahun adalah 24.000 kg, pendapatan kami mencapai 240 juta dalam setahun. Nah, laba itu untuk laba yang kami peroleh dalam satu tahun sebesar 36.420.000 rupiah dengan RC rasio yaitu 1,19, di mana RC rasio ini menunjukkan bahwa usaha di jamur memiliki potensi untuk dapat memasuki pasar. Pengembangan usaha di jamur. Untuk situasi saat ini, ketika usaha berjalan, diharapkan penjualan jamur tiram sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemasaran. Kemudian diharapkan sudah mampu bermitra dengan lebih dari 30 UKM, dan pendapatan selama 4 bulan diharapkan mencapai 23.400 juta rupiah. Untuk pengembangan di masa depan, diharapkan untuk pengembangan usaha selama 1 hingga 3 tahun ke depan, diharapkan penjualan jamur tiram de jamur sudah mampu mencapai luar kota. Kemudian kami akan bervariasi terhadap 2 produk, yaitu kami akan menjual jamur tiram dan backlog jamur tiram, atau kami akan di masa depan akan menciptakan semacam The Jamur Starter Pack, yaitu paket yang menyediakan budidaya jamur yang mudah diterapkan di rumah.
Selanjutnya diharapkan kami sudah mampu melakukan ekspansi pasar ke Jawa Tengah dengan pendapatan mencapai 288 juta di tahun ketiga. Kemudian kami memiliki warehouse dan 3 karyawan tetap. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.